Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia, pada pertemuan dan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 6 kejelekan orang yang enggan bersolawat saat nama Nabi Muhammad disebut. Saudara-saudariku yang mulia, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudariku yang mulia, berangkat dari ayat ini, para ulama sepakat bahwa hukum membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib bagi setiap orang mukmin. Ibnu Abdil Bar sebagaimana dikutip oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menuturkan, para ulama telah sepakat bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib bagi setiap orang mukmin berdasarkan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sebenar-benarnya salam. Yusuf bin Ismail An-Nabhani Abdullah sholawat ala Sayyidis Sadat dari Darul Kutub Islamiyah. Saudara-saudariku yang mulia, namun demikian para ulama berbeda pendapat tentang kapan waktu kewajiban membaca sholawat tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kewajiban membaca sholawat atas Nabi Muhammad adalah sekali dalam seumur hidup. Ada juga yang menyatakan bahwa kewajiban bersolawat adalah setiap kali melakukan sholat, yakni pada saat tasyahud akhir. Sementara ulama yang lain menyebutkan bahwa kewajiban seseorang muslim bersolawat kepada Nabi adalah manakala ia mendengar nama Rasulullah disebut, baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain. Pendapat yang terakhir ini didasarkan pada beberapa hadis yang menunjukkan wajibnya bersolawat ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Tidak hanya menunjukkan hukum bersolawat, di dalam hadis-hadis tersebut juga terdapat banyak redaksi berbeda yang menggambarkan jeleknya orang yang tidak mau bersolawat ketika mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Nah, saudara-saudariku yang mulia, di antara kejelekan-kejelekan yang dituturkan Rasul dalam berbagai hadis bagi orang yang enggan bersolawat ketika nama beliau disebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dijauhkan dari rahmat Allah. Ada banyak hadis dengan redaksi yang berbeda-beda yang menuturkan tentang keburukan ini, bahwa orang yang enggan bersolawat ketika mendengar nama Rasul disebut akan dijauhkan dari rahmat Allah. Salah satu hadis dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa
Satu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar lalu beliau mengucapkan kata amin hingga 3 kali. Saat ditanya perihal tersebut, beliau menuturkan bahwa malaikat Jibril baru saja mendatanginya. Ia berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak terampuni, maka ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya dari rahmat. Kata amin, wahai Muhammad. Katakan amin wahai Muhammad. Maka kemudian Rasulullah menjawab amin. Kemudian Jibril berkata lagi, orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya lanjut usia lalu ia tidak berbakti kepadanya dan ia meninggal dunia, maka ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya dari rahmat. Katakan amin. Maka Rasulullah menjawab amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, orang yang disebutkan namamu namun tidak bersolawat kepadamu lalu ia meninggal dunia, maka ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya dari rahmat. Katakan amin. Maka Rasulullah menjawab amin. Saudara-saudariku yang mulia, kemudian yang kedua yaitu hidungnya berdebu. Orang yang tidak mau membaca sholawat saat mendengar nama Rasulullah disebut digambarkan oleh Rasulullah sebagai orang yang hidungnya yang berdebu. Hadis tentang ini banyak diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis, di antaranya oleh Imam Tirmidzi. Artinya, berdebu hidung seseorang yang namaku disebut di sisinya namun ia tidak mau bersolawat kepadaku. Kalimat rahima anfu atau hidungnya berdebu dimaknai oleh sementara ulama sebagai kerendahan dan kehinaan. Imam Qurtubi menjelaskan bahwa kalimat itu bisa bermakna bahwa Allah membanting orang tersebut hingga jatuh pada hidungnya dan menghancurkannya, atau itu bermakna bahwa Allah merendahkan orang tersebut. Hidung merupakan anggota badan yang mulia dan tanah merupakan tempat berpijaknya kaki. Maka orang yang hidungnya ditempelkan ke tanah berarti ia telah direndahkan dan dihinakan sedemikian rupa. Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, As-Sholatu ala Nabi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang enggan membaca sholawat ketika mendengar nama Rasulullah disebut ia adalah orang yang rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang celaka. Orang yang enggan bersolawat kepada Nabi ketika nama beliau disebutkan, ia disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang aku disebut di sisinya lalu ia tidak bersolawat kepadaku, maka ia telah celaka. Celaka di sini berarti terhalang dari kebaikan dan jauh dan jatuh ke dalam keburukan. Orang yang enggan bersolawat ketika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, ia telah menghalangi diri sendiri dari mendapatkan kebaikan dan keutamaan bersolawat yang dapat mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari siksa api neraka. Maka dengan enggannya bersolawat, ia telah mendekatkan dirinya kepada neraka karena tidak mendekatkannya kepada surga. 4. Orang yang bakhil. Orang yang enggan bersolawat kepada Nabi ketika ia
mendengar nama beliau disebut, ia dianggap sebagai orang yang bakhil atau orang pelit. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah menyebutnya sebagai orang yang paling pelit. Imam An-Nasai meriwayat satu hadis, orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebut di sisinya lalu ia tidak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat An-Nasai. Orang yang bakhil adalah yang tidak mau memenuhi hak orang lain yang menjadi kewajibannya. Sebaiknya orang yang mau memenuhi kewajibannya secara sempurna tidak disebut sebagai orang bakhil. Rasulullah adalah orang yang menjadi sebab didapatkannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau datang sebagai orang yang memberi petunjuk dan rahmat bagi alam semesta. Beliau juga penyelamat bagi manusia dari kejelekan dan kerusakan dunia, dan penyelamat di akhirat dari segala hal yang tidak disukai dan dari siksaan api neraka. Bila demikian adanya, tidaklah beliau berhak untuk diagungkan, tidaklah beliau berhak untuk dihormati ketika namanya dituturkan. Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk diagungkan dan dihormati dengan sebaik-baik pengagungan dan penghormatan. Maka bila seseorang yang mendengar nama beliau disebut lalu ia enggan mengagungkannya dengan bersolawat, tidaklah ia pantas disebut sebagai orang yang pelit, bahkan orang yang paling pelit. Lalu yang kelima, salah jalan ke surga. Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir meriwayatkan sebuah hadis, barang siapa yang aku disebut di sisinya lalu luput ia tak bersolawat kepadaku, maka ia telah salah jalan ke surga. Tidak diragukan bahwa orang yang salah jalan menuju surga, maka ia tidak mendapatkan petunjuk jalan menujunya. Yang terpampang di depannya adalah jalan menuju neraka. Karena di akhirat kelak tak ada jalan lain selain dua jalan yang menuju ke surga dan yang ke neraka. Dan yang terakhir, yang keenam, orang yang kasar perangainya. Abdur Razak As-San'ani di dalam kitab Musannafnya meriwayatkan sebuah hadis, termasuk kasarnya perangai adalah ketika aku disebut di sisi seseorang lalu ia tidak bersolawat kepadaku. As-Sakawi mengartikan kata al-jafa sebagai meninggalkan kebaikan dan silaturahmi. Kata al-jafa secara mutlak juga berarti kerasnya perangai. Orang yang keras perangainya, yang meninggalkan kebaikan dan silaturahmi, jauh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai hadis di atas yang menuturkan berbagai keburukan, kejelekan bagi orang yang enggan bersolawat kepada Nabi saat nama beliau disebut, para ulama mengambil satu kesimpulan bahwa adalah wajib hukumnya membaca solawat kepada Nabi manakala nama beliau disebutkan. Wallahu alam biswab. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.